Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tuna Juandri Naipoho, kelas B, semester 2, program studi pendidikan sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kupang. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendekatan multikulturalisme dalam reformasi kurikulum dan pembelajaran. Jadi, menurut saya, multikultural itu berasal dari dua kata, yaitu multi dan kultur. Yaitu multi dapat diartikan sebagai banyak atau beragam, dan kultur yang berarti budaya. Jadi multikultural berarti suatu ilmu yang mempelajari ragam budaya dalam masyarakat. Baik, sambung. Pengertian multikultural adalah pendidikan yang berbasis multikulturalisme. Multikulturalisme adalah konsep pembudayaan. Oleh karena proses pendidikan adalah proses pembudayaan, maka masyarakat multikultural dapat diciptakan melalui proses pendidikan dan pembudayaan. Merupakan suatu proses pembentukan karakter bangsa dan warga negara. Dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan menyatakan bahwa pendidikan multikultural dapat dilihat dalam tiga hal, yaitu sebagai berikut. Pendidikan multikultural, yang pertama, pendidikan multikultural sebagai sebuah proses atau ide. Yang kedua, pendidikan multikultural sebagai suatu gerakan. Yang ketiga, pendidikan multikultural sebagai sebuah proses. Di sisi lain, pendidikan juga memiliki peran sebagai kultur heritage, yaitu sebagai pewarisan budaya, sebagai pewarisan kebudayaan generasi muda. Oleh karena itu, generasi tua harus dapat mewariskan budaya atau agama ke generasi yang muda, seperti mungkin seperti kita. Menurut Tabroni dan kawan-kawan menyatakan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan yang memberikan kesempatan pada semua siswanya tanpa memandang jenis kelamin, kelas sosial, etnis, ras, agama, dan budaya. Jadi multikultural dia sambung. Jadi multikultural itu jadi multikulturalisme itu dia tidak dia menghargai perbedaan, contohnya seperti agama, kelas sosial, budaya, ras, atau suku. Walaupun pengertian tersebut sangat sederhana, pendidikan multikultural harus diberi makna dan sesuai dengan fungsi pendidikan nasional. Pendidikan multikultural harus diberi makna dan sesuai dengan fungsi pendidikan nasional. Gursky dan Colfert
Dalam Tabroni mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai berikut. Pertama, setiap siswa harus mempunyai kesempatan yang sama dalam mengembangkan potensi dirinya. Yang kedua, mempersiapkan setiap siswa untuk mempartisipasikan secara kompeten dalam masyarakat interbudaya. Yang ketiga, guru dipersiapkan agar dapat membantu belajar setiap siswa secara efektif tanpa memandang latar belakangnya. Contohnya yang saya menjelaskan di atas, tidak memandang budaya, agama, atau etnis. Yang keempat, sekolah harus mempartisipasi aktif dalam mengakhiri segala bentuk penindasan. Yang kelima, pendidikan harus berpusat pada siswa dan terbuka terhadap aspirasi dan pengalaman siswa. Jadi, pendidikan multikultural berorientasi pada aktivitas siswa. Dan perilaku siswa banyak dipengaruhi oleh budaya. Oleh karena itu, pendidikan multikultural berupaya untuk memahami siswa, mengembangkan semua potensi sebagai pelajar atau anggota masyarakat. Baik, sambung. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang nilai-nilai inti pendidikan multikultural antara lain. Yang pertama, prestasi terhadap adanya kenyataan pluralitas budaya dalam masyarakat. Yang kedua, pengakuan terhadap hak manusia dan hak asasi manusia. Yang ketiga, pengembangan tanggung jawab masyarakat di dunia. Yang keempat, pengembangan tanggung jawab manusia terhadap planet bumi. Baik, sambung. Landasan pengembangan kurikulum multikultural. Sudah sejak lama para ahli pendidikan dan kurikulum menyadari bahwa kebudayaan adalah salah satu landasan pengembangan kurikulum di samping landasan lain seperti perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, politik, dan ekonomi. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kebudayaan merupakan faktor penting sebagai akar pendidikan suatu bangsa. Ahli kurikulum lain seperti Prin menyatakan bahwa pentingnya kebudayaan sebagai landasan bagi kurikulum dengan mengatakan bahwa kurikulum is a cultural of the culture. Menurut tokoh J.T. Eggleston melihat bahwa kebudayaan berfungsi dalam dua perspektif atau pandangan. Perspektif yang berarti pandangan yaitu eksternal dan internal. Jadi perspektif pandangan antara bagian dalam dan bagian luar. Contohnya seperti budaya yang ada di dalam suku kita atau budaya yang datang dari luar budaya kita. Pendekatan multikultural. Baik, sambung. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang pendekatan multikultural untuk kurikulum. Jika disepakati bahwa kebudayaan adalah salah satu landasan kuat dalam pengembangan kurikulum,
Maka proses pengembangan kurikulum di Indonesia harus pula memperhatikan keragaman budaya yang ada. Artinya pendekatan multikultural dan pengembangan kurikulum di Indonesia. Menurut para tokoh Andresen dan ini Chusser mengatakan bahwa multikultural adalah pendidikan mengenai keragaman budaya. Dengan demikian, pendekatan multikultural dalam kurikulum harus dapat mengakomodasi perbedaan kultur peserta didik, sekaligus manfaat kebudayaan itu sebagai sumber konten dan bermanfaatnya sebagai titik berangkat untuk mengembangkan kebudayaan itu sendiri. Pemahaman terhadap kebudayaan orang lain, toleransi, saya lanjut tentang materi kurikulum multikultural. Proses pengembangan multikultural harus meliputi 3 dimensi kurikulum, yaitu kurikulum sebagai ide, kurikulum sebagai dokumen, dan kurikulum sebagai proses. Ketiga dimensi kurikulum ini berkaitan satu dengan yang lain. Pertama, pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum sebagai ide, hal ini adalah langkah awal yang sangat menentukan karakteristik kurikulum di masa mendatang. Apakah yang akan dihasilkan adalah kurikulum multikultural, kurikulum monokultural, ataukah kurikulum yang diberlakukan secara umum tanpa memperhatikan perbedaan kultur yang ada. Oleh karena itu, pembahasan dan keputusan tentang dimensi ide suatu kurikulum sangat kritikal. Suatu prinsip yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum multikultural adalah ketiadaan keseragaman dalam kurikulum seperti yang terjadi pada saat sekarang. Keseragaman tersebut melihat pada keseragaman pendekatan kurikulum untuk setiap jenjang pendidikan yang kurikulum pendidikan disiplin ilmu. Untuk kurikulum multikultural, pendekatan pendidikan disiplin ilmu bagi kurikulum pendidikan dasar harus ditinggalkan sama sekali. Selain tidak semua orang akan menjadi ilmuwan. Selain orang menjadi ilmuwan adalah dasar harus ditinggalkan sama sekali. Selain tidak semua orang akan menjadi ilmuwan adalah terlalu dini untuk membawa siswa pendidikan dasar dan kontak-kontak kepentingan disiplin ilmu. Sambung yang kedua, pengembangan kurikulum sebagai dokumen. Di sini tercakup pengembangan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, pengalaman belajar, dan evaluasi. Tujuan adalah kualitas yang diharapkan dimiliki siswa yang belajar berdasarkan kurikulum tersebut. Tujuan di sini mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan. Tujuan di sini guru bertujuan untuk siswa yang belajar berdasarkan kurikulum yang ada pada tahun
Baik, saya ulangi lagi. Tadi maksud saya siswa harus mengikuti kurikulum 2013 bukan 2018. Mohon maaf atas kesalahan tadi yang saya mungkin kesalahan omong atau baik, saya lanjut lagi. Materi yang ini menuju pendidikan multikultural. Setelah mendesain kurikulum pendidikan berbasis multikultural, agenda berikutnya adalah menyusun pendidik multikultural, sebab kurikulum multikultural tak lain tak bukan merupakan jembatan menuju konstruksi pendidikan multikultural itu sendiri. Ada beberapa pendekatan dalam proses pendidikan multikultural, pendidikan multikultural, yaitu yang pertama, tidak lagi terbatas pada menyamakan pandangan pendidik dengan persekolahan atau pendidik multikultural dengan program-program sekolah formal. Pandangan yang lebih luas mengenai pendidikan sebagai transmisi kebudayaan membebaskan pendidikan dari asumsi bahwa tanggung jawab primer pengembangan kontensi pembudayaan di kalangan anak didik sementara. Baik, ini terima kasih atas hasil presentasi saya. Mungkin ada kesalahan kata atau kesalahan materi dan masih ada kekurangan terlalu banyak dari saya. Saya mohon maaf yang banyak-banyaknya, dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, dan share kepada teman-teman yang lain. Thank you for the time.